Air lautannya bisa dirasa, bisa diambil hasilnya. Panas terik mataharinya bisa terasa, bahtera yang ada di atasnya bisa dirasain. Bagaimana caranya kita tidak berpikir hal yang lebih besar dan kita berpikir hal yang kecil? Fakta ada 1000 fakta teman-teman, ribuan fakta kalau kita mendatangkan Allah sebagai pencipta. Tentu saja tujuan utama adalah bagaimana memotivasi setiap muslim dan muslimah agar selalu connect, berhubungan dengan Tuhannya Allah. Karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan mendatangkan ketentraman jiwa. Saya akan terus ulangin kalimat ini sebagaimana di 2 atau 3 pertemuan kita yang lalu juga saya pernah ucapkan. Bapak Ibu sekalian, coba datangkan di benak kita semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Patung kah, batu kah, malaikat kah, syaitan kah, pohon kah, apa saja, api kah. Semua itu dalam ajaran baginda Nabi SAW adalah makhluk sama dengan kita. Kita sama dengan air, sama dengan batu, sama dengan api, sama dengan malaikat, sama dengan jin, sama dengan tumbuh-tumbuhan, sama dengan hewan-hewan sebagai makhluk kesamaannya. Ciptaan sang pencipta Allah. Karena memang selalu kita kumandangkan la ilaha illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah dan diakui sebagai Tuhan kecuali Allah. Maka semua itu makhluk. Tidak perlu kita menggantungkan nasib kita, apalagi kalau sampai tunduk, cinta, menyembah dalam bahasa sederhananya atau langsung difahami kepada benda-benda ini semua. Karena patung yang disembah, pohon yang dianggap keramat, semuanya apapun yang disembah selain Allah ini nggak punya andil sedikit pun di alam semesta ini. Nggak di pergantian siang malam, tidak pada persiapan minuman air kita, tidak pada menghilangkan rasa lapar kita, tidak pada menghilangkan haus kita, tidak pada menghilangkan capek kita. Tidak ada andilnya. Bahkan patung-patung yang disembah, pohon-pohon yang disembah, semuanya mengikuti fenomena alam. Kalau malam ya gelap juga, kalau siang juga gelap, kalau hujan ya basah. Apa andil mereka? Apa yang mereka bisa lakukan semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menantang dalam Al-Quran kepada manusia agar berpikir baik-baik tentang masalah ini. Ayat Al-Quran yang paling masyhur adalah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai sekalian manusia, semua manusia diajak ngomong sama Allah, bukan cuma orang beriman. Diberikan perumpamaan, fikirkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah itu, mau patung kah, mau pohon kah, mau api kah, mau apa saja, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul satu sama yang lain. Wa in yadlub minhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Da'ufat talib wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Teman-teman sekalian, sistem yang begitu rumit di depan mata kita, banyak orang tidak menyadari tentang adanya sang pencipta. Dari mana kita ini sebenarnya? Siapa yang membuat kulit kita? Siapa yang menata urat saraf yang miliaran jumlahnya di dalam tubuh kita, yang mengatur fungsi-fungsinya? Siapa yang membentuk otot kita lalu memfungsikannya? Siapa yang menciptakan tulang kita dengan sumsum-sumsum yang ada di dalam? Siapa yang memberikan kita penglihatan, pendengaran? Adakah andil dari patung, dari pohon, sesuatu dengan itu semua? Populasi manusia, lahirnya manusia semua, terus menerus tidak pernah berhenti. Dari mana semua itu? Karakter-karakter manusia, sifat-sifat, suka, sedih, marah, senang. Dari mana semua itu? Apakah begitu saja terjadi seperti orang-orang ateis katakan? Mereka akan mentok ke sebuah titik nanti. Kalau ini terjadi begitu saja, dari mana awalnya? Mereka tidak punya jawaban pada saat dikatakan dari mana awalnya. Orang beriman kepada Allah, teman-teman sekalian, punya jawaban. Oh, kita dari manusia pertama namanya Adam, dari tulang rusuk yang diciptakan Hawa. Surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan, lalu Allah mengatakan kami kembang biakkan kalian dari 2 orang ini
sehingga kalian hidup di muka bumi ini. Lalu diturunkan wahyu untuk memandu. Mana makanan boleh, mana yang tidak boleh. Mana minuman boleh, mana minuman tidak boleh. Mana pendapatan boleh, mana pendapatan tidak boleh. Mana pergaulan boleh, mana yang tidak boleh. Dari cara kita pakaian, makan, minum, tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, berinteraksi dengan tetangga kah, dengan orang tua kah, dengan pasangan kah, dengan anak-anak kah, diatur sedemikian rupa dengan tatanan yang luar biasa rapinya, sampai mati pun disampaikan bagaimana. Nanti pun ada kebangkitan diberitakan. Nanti ditimbang amal baik sama amal burukmu ya. Ingat, tobat sebelum tidur, sebelum mati. Kemudian nanti di sana di akhirat ada surga dan neraka. Kalau kamu patuh, kamu akan masuk loh di sana. Surga itu begini, 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 dirincikan semua. Pakaiannya ahli surga, istanahnya, kebun-kebunnya, pendamping-pendamping dari bidadari, pelayan-pelayan dari bidadara, dan panjang lebar. Jangan membangkang ya. Bangkang itu dosa loh. Dosa itu zina, riba, ini, dusta, segala macam dirincikan dosa-dosa itu. Sebagaimana dirincikan juga ibadah tadi. Sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ini kalau kalian langgar, dapat dosa. Nanti masuk neraka loh ya. Neraka itu dirincikan 1, 2, 3. Siksaannya nanti dibakar, nanti dicincang, nanti disiram air panas. Segala macam hal terinci. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ceramah saya tentang ketik Khalid Basalamah, surga dan neraka. Ada bahasan bedah buku khusus di Jakarta. Itu memang teman-teman sekalian saya panjang lebar bahas bedah sebuah buku. Dan buku itu Masya Allah sangat bagus. Judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Kita sudah dirincikan semua. Orang beriman tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, bagaimana dia mati, gitu. Kemudian bagaimana pembangkitan, bagaimana nanti masuk di akhirat ada surga dan neraka, bagaimana keabadian. Orang yang tidak punya Tuhan teman-teman sekalian bingung, tidak tahu. Dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mereka tidak mengerti sama sekali. Seorang Badui pernah berkata, bagaimana bisa manusia tidak melihat, bukankah sebuah bekas kaki menandakan bahwasanya ada orang yang pernah melewatinya? Bukankah bekas makanan yang tertinggal berarti pernah ada orang makan? Bagaimana seseorang bisa meyakini poin seperti itu tapi dia tidak yakin alam semesta yang begitu rumitnya sistem yang ada ini, itu tidak ada penciptanya. Kita tadi baru bicara diri kita teman-teman sekalian. Pertanyaan lebih lanjut, coba kita lihat ke hewan-hewan. Siapa yang membuat kulitnya harimau dengan corak garisnya yang bagus, belang-belangnya? Siapa yang menciptakan gigi taringnya, matanya, sifatnya? Mengajar dia untuk menyerang, memakan musuh, memakan makanan untuk bisa dapat makanan. Kenapa nggak pernah habis? Rusa yang selalu diterkam oleh harimau, kenapa selalu ada? Semua itu kalau dalam Al-Quran diceritakan bagi orang yang beriman tahu ini perhiasan dunia untuk menunjukkan kemahabesarannya Allah. Teman-teman sudah tahu belum? Semut itu kata ilmuwan, kalau didirikan semut itu dibesarkan tubuhnya seperti manusia, 1,61 meter 60 cm atau 1 meter 70 cm. Dia berdirikan sama dengan manusia sebelahnya. Semut itu satu ekor bisa makan manusia. Sementara kita, manusia, tidak bisa makan manusia atau hewan sebesar badan kita. Dalam satu kali makan ya, semut itu bisa memakan kalau dia dibesarkan tubuhnya kayak manusia, satu manusia bisa dihabisin sama dia. Dengan rumitnya sistem, kakinya ada berapa, postur tubuhnya, matanya, warnanya, gigi taringnya memotong-motong, kadang-kadang kalau menggigit sampai kita sakit. Allah sang pencipta memberikan postur tubuhnya kecil, tapi bisa menyakiti manusia yang besar. Siapa yang membuat semut itu? Sifat-sifatnya, karakternya, bentuknya semua sama, jumlahnya ribuan, mengajarkan untuk membuat tempat-tempat dan seterusnya. Belum kita bicara banyak hewan-hewan, jenisnya jutaan. Belum kita bicara ikan-ikan yang di lautan dengan segala macam jenisnya. Belum kita bicara tumbuh-tumbuhan. Ini pohon pisang, begini batang pohonnya, begini daunnya, begini pisangnya. Siapa yang menata pisang itu teman-teman, ditangkainya seperti itu. Dengan rapinya, ada 10 sisir, ada 12 sisir, ada 8 sisir dengan tata rapi. Warnanya, cita rasanya, aromanya, siapa yang membuat semua itu? Siapa yang membuat durian dengan begitu kulitnya, di dalamnya buahnya dengan begitu lembut dan wangi? Kita kadang-kadang teman-teman cuma makan, tidak pernah berpikir hal yang lebih besar.
Pernah saya kasih contoh ini waktu saya datang yang lalu di Denpasar, tapi saya coba ulangi supaya kita bisa merenungi lagi kembali. Kalau kita lagi berdiri di pinggir pantai, di pinggir pantai ini teman-teman lautnya bagus, warnanya lautnya lagi biru, ada pohon kelapa di situ, ada buah kelapanya, ada matahari, ada awan gitu kan, ada bahtera, ada kapal di atas itu, pemandangan yang indah. Datang seseorang di sebelah kita, seorang pelukis, datang duduk bawa papan lukisnya 1x1 meter. Lalu dia lukis persis seperti apa yang kita lihat. Sama juga dengan yang dia lihat. Sama warna lautnya, pohonnya dilukis sama dia. Persis sama. Kira-kira kita nilai orang ini hebat atau enggak? Hah? Pasti kita akan mengatakan orang ini hebat. Bahkan lukisan yang mirip dengan aslinya harganya mahal. Bisa miliaran harganya lukisan itu. Kadang-kadang kita beli hanya untuk dipajang di ruang tamu kita. Kita lupa teman-teman sekalian, pelukis ini hanya menciplak saja. Apa yang ada dengan sangat besar di depan mata kita ini. Tapi kita sudah kagum-kagum sama dia. Kita nggak kagum dengan yang dasarnya diciplak oleh dia. Bayangin dangkalnya pemikiran manusia. Dia beli miliaran lukisan itu dan dia tidak mau membayar di jalan Allah pencipta langit yang jelas-jelas depan mata ini. Depan matanya teman-teman sekalian. Dan lukisan manusia hanya bisa dipajang dan kenang. Kita kalau lagi duduk di rumah makan, kita lihat lukisan itu. Oh iya, ini dulu ya lukisan pada tahun sekian. Oh pelukisnya sekian di daerah ini. Cukup sebatas itu. Nggak lebih daripada itu. Lukisannya Allah teman-teman sekalian. Buah kelapanya bisa dipetik, bisa dimakan. Air lautannya bisa dirasa, bisa diambil hasilnya. Panas terik mataharinya bisa terasa. Bahtera yang ada di atasnya bisa dirasain. Bagaimana caranya kita tidak berpikir hal yang lebih besar dan kita berpikir hal yang kecil? Fakta, ada 1000 fakta teman-teman, ribuan fakta kalau kita mendatangkan Allah sebagai pencipta. Nggak bisa dipungkirin. Fakta lapangan di muka bumi ini, persaingan antara orang beriman adanya Allah atau orang tidak beriman adanya Allah. Dan 7,5 miliar manusia, 6 miliarnya semua orang yang mengaku ada Allah. Mayoritas manusia tahu itu. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, gitu kan? Tiga-tiganya mengaku ada Allah. Sisanya 1,5 miliar itu ateis, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang tidak jelas agamanya. Tapi lebih banyak orang yang beriman kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, beriman kepada Sang Pencipta yang merupakan asas agama kita. Bahkan baginda Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji, belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah-perintah puasa Ramadan. Berputar di hadis Nabi SAW, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian pasti beruntung. Pasti beruntung.